Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Jadi untuk saat ini kita akan tutorial menggunakan Cipakamase versi 2. Itu untuk mengkonversi nilai-nilai kegiatan mahasiswa melalui mata kuliah MKPK. Jadi sebelum itu kita harus login, mengakses Cipakamase Unhas ACID login, tepatnya di Cipakamase versi 2, sedangkan yang versi satunya itu untuk pengukuran CPL. Jadi di sini kita login menggunakan NIP, kemudian itu atau biasa kita gunakan untuk login apps atau login Neosia. Jadi setelah itu kita login. Di sini dari penampilan di sini kita akan menuju ke verifikasi kegiatan. Itu untuk ketika kita sebagai pendamping. Jadi ketika Bapak Ibu dosen sudah dipilih oleh mahasiswa sebagai pendamping dari kegiatan tersebut, Bapak Ibu dosen menuju ke verifikasi kegiatan. Dari verifikasi kegiatan ini kita sudah melihat ada beberapa mahasiswa yang memilih Bapak atau Ibu dosen sebagai pendamping dari kegiatan tersebut. Kemudian kita bisa melakukan filter untuk yang sudah dan belum dinilai aktivitas kegiatan MKPK mahasiswa tersebut. Maka dari itu kita memilih filter yang belum dinilai. Kemudian kita memilih mahasiswa yang mana yang ingin kita lakukan penilaian dari kegiatan tersebut. Ini saya sudah sebagai contoh, ini saya sudah melihat dari kegiatan-kegiatannya, contohnya ini. Jadi dari mahasiswa ini dia melakukan magang atau studi independen magang 2 SKS dengan kegiatan magang PISC dan kegiatan berlangsung. Kemudian kita menuju ke kolom ini atau verifikasi aktivitas. Di sini kita akan diperlihatkan kegiatan-kegiatan mereka yang mereka lakukan. Itu ada tahap penjajakan, tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tugas Bapak Ibu dosen sebagai dosen pendamping itu untuk memverifikasi berkas-berkas atau bukti-bukti dari kegiatan yang mereka laksanakan. Jadi Bapak Ibu itu bisa melihat menampilkan buktinya. Ini mungkin sebagai contoh saja yang tadi saya upload itu kegiatan-kegiatannya itu pakai jurnal. Jadi ini masih contoh, tetapi dari tampilan mahasiswa nanti itu akan terlihat kegiatan-kegiatan apa saja mereka lakukan berupa logbook, mungkin berupa logbook, foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Jadi tugas Bapak Ibu dari kegiatan ini memverifikasi. Jadi pada saat memverifikasi ini Bapak Ibu mengklik, kemudian dari verifikasi berkas itu, dari bukti-buktinya Bapak Ibu itu bisa menerima, merevisi atau ditolak. Tapi misalkan kalau direvisi, Bapak Ibu tinggal menuliskan catatan jika ada, kemudian ditolak juga catatan seperti apa. Untuk kasus ini kita terima, kemudian kita klik simpan, kemudian kita menerima seluruh bukti-bukti dari kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu sebelum menerima kegiatan tersebut, Bapak Ibu itu harus melihat bukti-buktinya apakah memang sudah sesuai dengan kegiatannya, anggap pada tahap penjajakan kah, atau kegiatan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian itu kita memverifikasi lagi. Setelah kita memverifikasi semua bukti-bukti dari kegiatan tersebut, kita menuju ke ubah status kegiatan. Kemudian ini kita klik. Anda yakin kegiatan yang telah dikatakan selesai tidak dapat lagi diubah atau ditambah oleh mahasiswa. Kita ubah oke. Setelah itu, setelah kita merubah status kegiatan sudah selesai, kita menuju ke penilaian. Dari penilaian ini kita melihat dari kegiatan-kegiatannya akan tertulis atau tertera capaian-capaian SKS dari setiap kegiatan tersebut. Kemudian tugas Bapak Ibu yaitu menginput nilai. Bapak Ibu menginput nilai berapa nilai yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa tersebut. Di sini sudah ada rubrik dari kegiatan tersebut, apakah dia tidak lengkap, tidak lengkap, atau kurang lengkap. Ini Bapak Ibu tinggal tuliskan nilainya berapa, kemudian kita
berikan nilai. Anggaplah contoh kita berikan dia 90. Kemudian kita simpan. Nah, setelah disimpan, itu sudah selesai tugas Bapak Ibu pendamping untuk memberikan nilai. Jadi tugas Bapak Ibu pendamping hanya sampai di sini saja, yaitu memberi nilai. Oke, terima kasih.